Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ashaf, asal SMA ITB Tarian Seni Bandar Lampung. Kesempatan kali ini saya akan mereview kitab Ta'lim Muta'alim. Kitab ini dikarang oleh Imam Az-Zarnuji. Beliau adalah ulama bermadhab Hanafi pada abad ke-13. Pada masa ini Islam berada pada masa kejayaannya, terutama pada bidang ilmu. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemikiran Islam ensiklopedik dan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan seperti Universitas Al-Azhar dan Universitas Cordoba. Ta'lim Muta'alim pertama kali dicetak pada tahun 1709. Dapat diasumsikan bahwa kitab ini masuk ke Indonesia pada abad ke-14 oleh Wali Songo atau pada abad 19 bersama dengan datangnya kitab-kitab karangan An-Nawawi Banten. Sebelum masuk ke reviewnya, untuk pendahuluan bahwa ada dua teori yang terkenal dalam belajar, yaitu teori behavioristik dan kognitif. Pada teori kognitif dikedepankan dan lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya, yang menyatakan bahwa tingkah laku seorang pembelajar dan santri ditentukan oleh orientasi belajarnya. Akan seperti apa dia? Syekh Az-Zarnuji memulai kitabnya dengan penguraian sistematis dalam 13 pasal atau bab. Pada bab awal akan dipaparkan pengertian, keunggulan, hukum dan keutamaan ilmu, serta niat dan motivasi disertai kriteria ilmu dan guru yang baik. Kemudahan pada pasal selanjutnya ditekankan penghargaan pada ilmu dan ahli ilmu. Barulah memasuki pasal yang membahas metode berupa pranata, teknis belajar baik lahiriah maupun batiniah. Pada bagian akhir dipaparkan sarana dan pendukung belajar. Kitab ini terdapat keunggulan-keunggulan yang akan dipaparkan dalam 6 poin berikut ini. Yang pertama, ukuran buku. Selain ukuran bukunya kecil, juga halaman-halamannya yang tipis membuat orang-orang awam yang tidak terbiasa membaca tidak akan takut untuk mulai membaca buku ini. Karena bagi mereka mungkin akan membutuhkan waktu yang singkat untuk membaca kitab yang dikarang oleh Imam Az-Zarnuji ini. Kemudian yang kedua, bab dan subbab. Bab yang diringkas menjadi penjelasan-penjelasan yang pendek memudahkan kita yang membacanya tanpa menghilangkan maksud asli dari penulis tersebut. Kemudian subbab yang banyak dan pendek menjadikan orang-orang lebih kecanduan. Adanya rasa tanggung untuk menyelesaikan bab-bab tersebut menjadikan orang tersebut ingin membaca dan terus membaca hingga akhir buku tersebut. Juga di buku ini terdapat catatan kaki, yang mana catatan kaki ini akan memudahkan para pembaca yang tidak mengenal istilah-istilah yang digunakan dalam buku atau mencari sumber-sumber yang terdapat dalam buku itu sebagai acuan dari penulisan apa yang penulis maksudkan dalam buku itu. Sebagai contoh, pada buku ini halaman 38 catatan kaki nomor 52, bahwa di situ ada hadis yang menjadi patokan atau dasar dari kepenulisan yang ia tulis. Juga pada halaman 38 catatan kaki nomor 53 tercantum hadis makna dengan disertai komentar ulama terhadap derajat atau tingkat kesahihannya. Halaman 128, catatan kaki nomor 177 ditulis penjelasan bahwa lafaz yang dipakai penulis merupakan petikan dari ayat 17 surah Ad-Dariyat dan masih banyak lain. Kemudian yang keempat, buku ini sistematis. Dari kita lihat bahwa metode yang disampaikan buku ini adalah mulai dari pengertiannya, kemudian akhlak-akhlak yang digunakan dalam belajar, dan diakhiri dengan penutupannya itu sarana dan prasarana yang harus kita gunakan dalam belajar. Yang kelima, syair. Buku ini terdapat banyak syair sehingga menjadikan buku ini lebih sastrawi dan indah.
syair terbukti lebih mudah dan lebih enak dibaca, kemudian menghafal menjadi metode untuk memahami buku ini lebih cepat. Kita menggunakan nada-nada atau yang biasa kita sebut sholawat, nasyid dan sebagainya, yang kita gunakan nadanya untuk menghafal syair-syair yang ada dalam buku tersebut. Kemudian yang terakhir, terdapat banyak kisah. Sebagai manusia, ketika kita mempelajari kisah-kisah orang-orang terdahulu atau kisah-kisah orang lain, kita bisa belajar banyak dan mengambil hikmahnya. Dari kisah juga kita bisa mengambil banyak sudut pandang yang mungkin orang-orang tidak tahu apa yang akan kita ambil dan kita pelajari. Buku ini sangat berwarna dengan hadirnya kisah-kisah yang memotivasi kita untuk terus semangat dalam mencari ilmu. Kemudian buku ini dapat dikomparasikan dengan buku Akhlaqul Banin karya Syekh Umar bin Ahmad Baroja dan kitab At-Tibyan karangan Imam An-Nawawi, di mana pada Akhlaqul Banin tidak terdapat syair, tapi dalam bukunya disebutkan beberapa kasus dan kisah-kisah, dan juga terdapat berbagai narasi yang kata-katanya lebih mudah dipahami daripada Ta'lim Muta'alim, di mana pada kitab Ta'lim Muta'alim terdapat gaya bahasa yang tinggi. Tidak heran dan dapat dimaklumi karena Akhlaqul Banin lebih sering dipakai oleh tilmidun atau pelajar usia dini. Sedangkan kitab Ta'lim Muta'alim dipelajari oleh talib, yaitu pelajar usia remaja dan di atasnya, yang dimana terdapat pemikiran-pemikiran yang sudah dewasa pada pembelajar tersebut. Kemudian pada kitab At-Tibyan karangan Imam An-Nawawi, mayoritasnya berisi tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang berkenaan dengan ilmu. Dalam buku tersebut juga jarang adanya komentar dan pendapat penulis. Jadi Imam An-Nawawi menyusun ayat-ayat dan hadis-hadis untuk dipelajari, sedangkan Ta'lim Muta'alim berisi banyak sekali penjelasan dan pendapat yang dipaparkan oleh Imam Az-Zarnuji, sehingga yang menjadi sulit adalah mempelajari kitab At-Tibyan tanpa guru pembimbing. Sedangkan Ta'lim Muta'alim bisa dipelajari sendiri dan menjadi keseharian kita untuk menambah wawasan tentang bagaimana kita mencari ilmu. Maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa kitab Ta'lim Muta'alim ini berada di tengah keduanya. Pertama, buku kitab Akhlaqul Banin yang lebih mudah dipahami dengan tata bahasa yang tidak terlalu sulit. Kemudian kitab Ta'lim Muta'alim di mana gaya bahasanya lebih tinggi. Dan yang terakhir kitab At-Tibyan yang perlu bimbingan guru karena terdapat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang perlu penafsiran lebih lanjut oleh guru yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Dengan keunggulan-keunggulan yang telah dipaparkan di atas, maka tidak heran bahwa Ta'lim Muta'alim sering digunakan oleh para santri dan pembelajar dirasat Islamiyah di Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.